Halo, kembali lagi bareng gue Sapa dari Sapa Gamtech Channel, dan kali ini gue bakal buat konten yang penting gak penting sih. Karena gue bingung mau bikin konten apa lagi, gue belum ada referensi mau bikin apa ya. Jadi gue kepikiran iseng-iseng aja ya kan bikin video ini. Sebelumnya maaf kalau berisik, tapi kayaknya udah beres sih. Di sini ada pembangunan, jadi ada bunyi ketak-ketok mungkin. Jadi maaf, sorry banget kalau berisik asli sih. Di sini gue bakal review komputer gue yang dulu, belum lama sih. Gue jualnya itu pertengahan 2019. Kebetulan tadi itu lagi iseng-iseng ngecekin folder, ngebersihin folder di harddisk, ada dokumentasi itu komputer. Jadi pengen gue buat sebagai buat kenangan aja. Tadinya mau di privat sih, tetap mau diupload di YouTube, cuma di privat, tapi gue buat public aja. Mungkin bisa nambah view juga ya kan. Buat kalian yang gabut juga mungkin bisa tonton ini video, tonton aja sampai akhir. Dan mungkin setelah nonton sampai akhir kalian bakal ada pertanyaan yang muncul dari kalian. Bisa kalian tulis di kolom komentar, karena di video ini mungkin gue bakal cantumin kan pastilah spesifikasinya, game apa aja yang pernah gue mainin, apa aja yang kuat di PC ini. Oh tuh kan masih berisik. Oke, langsung aja kita ke kontennya, let's go. Oke, jadi ini untuk PC-nya, spesifikasinya untuk prosesor gue pakai i7 3770, soket 1155, mau Asus P8P67, dan sisanya bisa kalian lihat sendiri. Front panelnya ada USB 3.0, USB 2.0, audio, mic, dan reset serta power. Ini untuk bagian belakangnya, ini gue pakai casing Armageddon Infineon 3000 ya. Iya 3000 kalau nggak salah. Airflow-nya ya menurut gue sih pengap sih ya. Kadang di kacanya kalau lagi main game itu kerasa banget anget ayam gitu. Waktu itu gue mau pasang SSD. Ini untuk bagian belakang mobonya ada USB 3.0 2 biji, USB 2.0 nya banyak, udah support Bluetooth juga, USB dan ini colokan PS2. Untuk secondary atau penyimpanan sekundernya gue pakai hard disk Seagate Barracuda 1 TB untuk simpan game sama video. Untuk penyimpanan utamanya gue pakai SSD dari Samsung 860 EVO sebesar 500 GB. Waktu itu gue beli sekitar 1,2an. Untuk mobonya gue pakai Asus P8P67 yang udah gue singgung tadi. Ini udah support SLI maupun Crossfire. Ya jadi kalian bisa pakai dual VGA triple sih. Ini udah ada 3 slot soalnya. Untuk VGA-nya gue pakai GTX 1060 yang 6 GB dari Gigabyte. Udah pakai backplate juga, cakep banget dah ini VGA asli. Ini gue pakai VGA yang dual fan, idle-nya itu sekitar 40-an, 38 sampai 41. Untuk RAM gue pakai Corsair Vengeance 16 GB kit berarti 4x4. Dan untuk power supply gue pakai dari Corsair CX 650M bronze. Waktu itu gue beli sekitar 1,2 kalau nggak salah.
Untuk monitor gue pakai dari Samsung, entah Samsung seri apa ini, yang jelas ini 19 in. Sorry gambarnya agak gurem, goyang-goyang gitu. Ini waktu itu record pakai alat seadanya. Untuk mouse sama keyboardnya gue pakai mouse Armageddon Textron 7 sampai sekarang. Untuk keyboard yang gue pakai keyboard sejuta umat, Logitech K120. Jujur ini keyboard enak banget. Dan gue juga pakai UPS dari ProLink sebesar 1200 volt ampere. Dan gue pakai ini masih ada, UPS-nya masih ada sampai PC yang sekarang. Buat kalian juga yang pakai spek yang bagus, gue saranin banget pakai UPS biar gak kena lonjakan listrik atau mati listrik. Kan sayang banget kalau kalian sering kena mati listrik, mengurangi umur perangkat kalian. Oke, sekian dari review PC out gue. Di sini gue mau nambahin beberapa poin sih, kayak tadi udah gue jelasin sih ya, si airflow, si casingnya kan kurang gitu. Jadi saat kalian main game itu kerasa banget di side panelnya. Selain itu dari VGA juga waktu itu gue cek idle-nya di HW monitor itu 39 sampai 40 lebih, itu idle loh ya. Dan untuk gaming gue record pakai MSI Afterburner, itu temperaturnya dari 60 sampai ke 80 lebih. Untuk 80 itu main game Watch Dogs 2 nggak usah di set ultra, jadi full load, dengan kata lain full load si PGA nya. Dan waktu itu nggak playable juga, soalnya di ultra itu ada kayak stuttering dan ya yang lain lah, distract nggak enak. Kalau di low sama medium soalnya pas itu playable, jadi gua coba naik turunin gitu kan, jadi ketahuan enaknya di mana. Mungkin itu aja sih. Kalau masih ada yang kurang penjelasannya bisa kalian tulis di kolom komentar. Buat kalian yang lagi cari PC game care hore, mungkin ya komputer yang gue tadi bisa jadi referensi mungkin ya. i7 3770 itu seri tertinggi dari soket 1155. Ada sih seri yang di atasnya sedikit, yang seri K atau K yang overclock. Tapi itu nggak beda jauh sama yang i7 3770 biasa, yaitu terserah kalian sih. Tapi buat yang kalian yang ada niatan pengen upgrade, ya gue saranin nggak worth it sih spesifikasi kayak tadi, soalnya kalau kalian mau upgrade kalian harus ganti kayak Mobo, terus RAM ke DDR4, itu kan masih DDR3 yang tadi ke DDR4, ya kurang lebih ya itulah yang harus kalian ganti, jadi gak worth it. Kalau mau ini pakai yang Mobo untuk Gen 8 9 sekalian lah, jadi kalian gak perlu upgradean lagi. Tapi itu terserah kalian sih, menyesuaikan budget aja. Yang jelas dengan spek tadi GTA 5, Watch Dogs, dan Battlefield itu dilibas. Untuk game yang udah gue sebutin sebelumnya itu udah dilibas sih, mantap. Cuman kalau Watch Dogs harus disesuaikan settingannya. Oke, sekian dari gue Sapa, dari Sapa Agam Tech Channel. Sampai jumpa.